Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Ikhwafillah, saudara-saudaraku sekalian, pemirsa, bapak ibu yang bahagia, yang berbahagia, semoga Allah selalu memberi hidayah kita, memberi pertolongan, serta memberi nikmat yang banyak. Kajian perdana ini adalah kajian tentang Salafus Saleh, karangan Dr. Ahmad Farid, yang telah diterjemahkan oleh tim penerbit Imam Asy-Syafi'i. Silahkan dibeli bukunya. Kita baca bersama. Ini kajian nomor 1 dari Salafus Saleh. Pertama saya akan bacakan pembukaan singkat saja. Ya, setiap kitab buku ada pembukaannya. Maka saya akan bacakan sedikit saja pembukaan yang penting-penting. Setelah itu langsung kita masuk kepada ulama Salafus Saleh yang pertama yang beliau tulis agar bermanfaat untuk kita semua. Baik. Amma ba'du, Ustaz Ahmad Farid menjelaskan, sungguh Allah telah menjamin akan menjaga az-zikr Al-Quran. Jaminan ini sesuai firman-Nya, inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, pasti kami pula yang memeliharanya. Quran surat Al-Hijr surat 15 ayat 9. Adapun yang dimaksud az-zikr pada ayat ini adalah kitab yang diturunkan, ya, yaitu Al-Quran. Meski demikian bukan hanya Al-Quran yang disebut az-zikr, tetapi sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut dengan istilah serupa az-zikr sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya, "Anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Dan kami turunkan az-zikr padamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. An-Nahl surat 16 ayat 44. Tak diragukan lagi yang dimaksud dengan firman-Nya yaitu manuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka adalah Al-Quran. Sedangkan yang dimaksud dengan firman-Nya wa anzalna ilaika dzikra, dan kami turunkan az-zikr padamu, dalam ayat tersebut adalah as-sunnah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ayat ini Allah menamai as-sunnah dengan az-zikr, sebagaimana dia menyebutkannya dalam ayat lain dengan istilah al-hikmah. Wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikmah. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah, yaitu sunnah nabimu. Surat Al-Ahzab surat 33 ayat 34. Bagaimanapun juga menjaga sunnah Nabi itu termasuk menjaga Al-Quran. Sebab as-sunnah berfungsi menjelaskan ayat-ayat mujmal global, mengkhususkan keumuman kandungannya dan membatasi makna yang masih general. Maka as-sunnah adalah penerapan nyata terhadap Al-Quran. Saat ditanya ikhwal akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Aisyah menjawab, akhlak beliau adalah Al-Quran. Al-Quran membutuhkan sunnah. As-sunnah melebihi kebutuhan sunnah, ya. Al-Quran membutuhkan sunnah atau as-sunnah melebihi kebutuhan sunnah akan Al-Quran. Karena Allah berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakah, dan laksanakan salat dan tunaikan zakat. Al-Baqarah ayat 2 surat 2 ayat 43. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan waktu-waktu salat, syarat sah salat, kewajiban-kewajiban dan sunnah salat.
Semua itu dijelaskan oleh as-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan nisab harta dan ukuran yang wajib dizakati. Yang menjelaskan semua itu adalah as-sunnah. Mengingkari as-sunnah sama saja dengan mengingkari Al-Quran. Sebab Allah mewajibkan kita supaya mengikuti Rasulullah SAW, berpedoman kepada petunjuk beliau, serta meneladani sunnah-sunnah beliau. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan Rasulullah padamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Suratul Hasr ayat 59. Ya, surat 59 ayat 7. Ati'u Allah ati'u Rasulah wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri minkum, ya, pemegang kekuasaan di antara kamu. Sunnah tetap terjaga hingga kini karena banyak faktor. Salah satunya adalah Allah memberikan taufiknya kepada sejumlah ulama untuk mendedikasikan seluruh hidupnya dalam menulis, menghafal, mempelajari, mengajarkan, serta membela dan menyelamatkan sunnah Nabi dari pengaburan yang dilakukan kaum zindik, ya, kaum-kaum yang kafir, zindik. Suatu ketika Khalifah Harun ar-Rasyid memerintahkan algojonya untuk menebas leher seorang zindik. Pasalnya orang tersebut mengaku telah memalsukan 4.000 hadis dan telah mencampurkannya dengan sunnah Nabi. Mendengar pernyataan itu, Harun ar-Rasyid berseru kepadanya, "Di manakah posisimu wahai musuh Allah, adullah, dibandingkan dengan Abu Ishaq al-Fazari?" Ya, Abu Ishaq al-Fazari maupun Abdullah bin al-Mubarak yang telah memilah-milah as-sunnah dengan jeli lalu mentakhrij semuanya huruf demi huruf. Iya. Ini kehebatan, alhamdulillah, Allah beri para ulama muhaddis, ya, memilah-milah as-sunnah dengan jeli dan mentakhrij semuanya huruf demi huruf. Ya. Umat ini sangat berbangga karena sejarahnya tercatat dengan baik dan biografi para tokohnya pun tersusun rapi. Sejarah Islam dipenuhi banyak peristiwa besar yang menjadi kebanggaan semua pihak. Syarat dengan tokoh yang tak ada duanya, serta para ulama, kenamaan mereka mencerminkan keagungan Islam, dan membenarkan dakwah Rasulullah SAW. Mereka inilah hasil terbaik dan penuh berkah dari dakwah Islam yang abadi, ya. Begitu tulisan Syekh Ahmad Farid. Mereka tumbuh dalam didikan Islam dan untuk Islam melalui orang-orang yang berilmu. Inilah Allah, ya. Melalui orang-orang yang berilmu inilah Allah menjunjung tinggi panjinya dan memuliakan syariatnya. Jadi Islam sejarahnya terjaga, ya, terutama sejarah nabinya, sejarah sahabat Nabi, dan sejarah tabi'in dan ulama-ulama yang berjuang, yang mempertahankan kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Kita masuk di sini, biografi para ulama terkemuka ini perlu diketahui oleh para pelajar, apalagi di zaman sekarang ini, mengingat banyak ulama pembela Sunnah semakin sedikit. Sering terjadi petaka maupun musibah, lemahnya idealisme beragama, terlenanya manusia dengan perhiasan dunia, hingga lalai akan negeri pahala dan siksa, surga dan neraka. Mereka tidak tahu lagi cara terbaik untuk meraih kemuliaan dan keagungan dunia akhirat, yaitu dengan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Ini benar, ya. Apalagi zaman kita hidup ini, gadget, HP dan lain-lain hiburan terlalu banyak masuk ke rumah-rumah kaum muslimin dan muslimat, membahayakan diri, anak-anaknya dan lain-lain. Ulama adalah raja-raja dunia, sebagaimana disematkan pada mereka juga sebutan raja-raja akhirat. Ya, ulama raja dunia dan akhirat, insya Allah. Al-Kisah, suatu hari seorang memasuki Basrah, lalu ia bertanya, "Siapa pemimpin negeri ini?" "Hasan al-Basri," sahut mereka.
Karena apa ia menjadi pemimpin mereka? Tanyanya. Karena mereka membutuhkan ilmunya, padahal dia tidak membutuhkan harta duniawi mereka. Ya, ulama begitu. Manusia butuh dia tidak butuh harta mereka. Itu ulama yang asli. Sufyan bin Uyainah berkata, manusia memiliki kedudukan paling tinggi di hadapan Allah serta di hadapan sesama hambanya adalah para nabi dan ulama. Sufyan Ats-Tsauri menyatakan, sungguh hadis Nabi ini adalah kemuliaan. Barang siapa yang menginginkan dunia dengannya, maka pasti ia dapatkan. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat dengannya, pasti didapatkan. Ilmu mengangkat derajat seorang budak belian hingga menempatkan dirinya menjadi majelis para raja. Majelis para raja. Muslim meriwayatkan dari sahihnya dari Az-Zuhri dari hadis Abu Tufail bahwa Nafi bin Al-Haris pernah mendatangi Umar bin Al-Khattab di Usfan. Sebelumnya sang khalifah menunjuk Nafi untuk memimpin penduduk Makkah. Ketika mereka bertemu khalifah, Umar bertanya, siapa yang akan kamu tunjuk sebagai penggantimu dalam memimpin penduduk lembah yaitu Makkah? Aku menunjuk Ibnu Abza sebagai penggantiku untuk mereka. Jawabnya, siapakah Ibnu Abza? Tanya Umar lagi. Seorang yang telah menghafal kitab Allah dan menguasai ilmu faraid. Terangnya. Umar pun berseru, ketahuilah, aku mendengar Nabi kalian bersabda, sesungguhnya dengan ilmu ini Al-Quran Allah mengangkat derajat beberapa kaum karena mereka membacanya dan mengamalkannya. Dan dengannya pula dia menghinakan beberapa kaum yang lain karena mereka berpaling dan tidak mau mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim, ya, buku 7 halaman 97, kitab Salatul Musafirin. Ibrahim Al-Harabi berkata, Atta bin Abu Rabah adalah seorang budak berkulit hitam milik seorang wanita Mekah dan berhidung pesek. Suatu hari Sulaiman bin Abdul Malik Amirul Mukminin bersama kedua putranya mendatangi Atta yang tengah salat. Mereka kemudian menunggu hingga Atta selesai salat. Setelah bertatap muka, mereka terus mencercanya dengan berbagai pertanyaan, ya. Mencecarnya, bertanya bertubi-tubi dengan berbagai pertanyaan mengenai manasik haji. Meskipun Atta memalingkan mukanya, melihat sikap seperti itu, Sulaiman menyerukan pada kedua putranya, ya. Sulaiman bin Malik itu Amirul Mukminin pada saat itu, datang ke Atta, orang yang berhidung pesek, ya, begitu. Atta telah memalingkan mukanya. Melihat sikap seperti itu, Sulaiman menyerukan pada putra, bangunlah. Keduanya pun bangun dan pergi. Lalu Sulaiman berpesan, anak-anakku, jangan pernah lupa menuntut ilmu, karena sungguh aku tak akan lupa betapa hinanya kita di hadapan budak berkulit hitam itu. Budak berkulit hitam, hidungnya pesek, ya, khalifah tapi perlu ilmunya, ya. Atau ya karena dia tahu posisinya, ya, dia punya ilmu, ya. Khalifah merasa ya kurang dihargai, tapi itu khalifah itu itulah ilmu, ya. Al-Harbi pernah mengisahkan leher Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas dempet dengan pundaknya, itu agak sengkek, dan kedua pundaknya melebar hingga bentuk tubuh atasnya seperti mata anak panah. Ibunya berpesan, wahai anakku, setiap kali berada di majelis suatu kaum, kamu ditertawakan dan dicemooh. Karena itulah kamu harus menuntut ilmu. Sungguh ilmu akan mengangkat derajatmu. Ya, seseorang boleh fisiknya banyak kekurangan, tapi dengan ilmu, kekurangannya ketutupi dengan ilmunya. Ini nasihat seorang ibu yang paham sekali tentang anaknya. Ya, kalau kamu di majelis sudah nggak punya ilmu, fisiknya seperti itu, akan dicemooh saja. Tapi kalau punya ilmu, walaupun fisik seperti itu, orang akan hormat. Benar saja Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas berhasil menjabat sebagai hakim Mekah selama 20 tahun. Karena ilmu pengetahuan agama yang dimilikinya. Allahu Akbar, ya. Ilmu. Masya Allah. Pemuda, anak-anakku, para pemuda, semangat menuntut ilmu, ya. Bapak ibu-ibu yang punya anak-anak, semangatkan mereka menuntut ilmu. Ya, terutama ilmu din, agama, halal haram, Al-Quran,
as-sunnah, halal haram, fikih, bahasa, ya. Begitu. Jangan seperti kita-kita yang sekedarnya, ya. Semoga Allah mengampunkan orang-orang tua kita, ya. Mungkin mereka teledor karena keawaman, tapi kita nggak boleh lagi begitu kepada anak-anak kita. Al-Harbi melanjutkan kisahnya. Setiap kali lawan duduk di hadapannya, yaitu Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas, pasti gemetar hingga dia pergi meninggalkannya. Seorang penyair berkata, kebanggaan tiada lain milik ulama. Sungguh mereka berada di atas petunjuk, penuntun bagi siapapun yang mencari petunjuk. Harkat orang berilmu tak dapat dimiliki semua orang, dan siapa yang tak mengenali mereka adalah para musuh. Raihlah olehmu ilmu, niscaya kamu kan bisa hidup selamanya. Orang pemberani itu mati, sementara para ulama itu tetap hidup. Wah, ini syair bagus sekali. Ulama tetap hidup, ya. Bukhari, kan, ulama hadis, sudah wafat, sudah dikubur, ya. Tapi tetap hidup. Setiap hari seorang ulama akan baca hadis Imam Bukhari, begitu, Imam Muslim, ya, ini. Mereka tetap hidup, ya, begitu. Imam Muslim, Imam Abi Daud, dan lain-lain. Mereka tetap hidup di dunia ini sampai kiamat nanti Allah angkat ilmu. Pada suatu saat Abdullah bin Al-Mubarak mendatangi negeri Khurasan. Kedatangannya disambut ribuan pelajar. Budak perempuan milik Khalifah Harun Ar-Rasyid lalu bertanya tentangnya. Seorang kemudian menjawab, dia adalah Abdullah bin Al-Mubarak, seorang ahli hadis asal Khurasan. Budak perempuan itu kemudian berkata, dialah raja yang sebenarnya, bukan Harun Ar-Rasyid. Nah, ini budak agak berani nih. Dialah raja yang sebenarnya, bukan Harun Ar-Rasyid. Karena Harun Ar-Rasyid itu alifah, alim juga, tapi tidak sealim Abdullah bin Ibnu Mubarak dalam masalah hadis. Ya, budak ini kritis. Ya, dalam buku ini ada kutipan, sesungguhnya dengan ilmu ini Al-Quran Allah mengangkat derajat satu kaum karena membaca dan mengamalkannya, dan dengan ilmu ini pula ia menghinakan suatu kaum yang lain karena berpaling dari membaca dan tidak mau mengamalkannya. Baca, nggak mau mengamalkannya, ya, kalau bisa dipahami, baca tafsir walaupun terjemahan, ya, yang selamat Ibnu Katsir yang telah ditahqiq, yang dijelaskan oleh ulama hadis-hadisnya. Baca saja, baca terus. Al-Hafiz Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan dalam kitabnya Syarab Ashabil Hadis dari Yahya bin Aqsam. Dia bercerita, Ar-Rasyid bertanya kepadaku, maksudnya Harun Ar-Rasyid di sini khalifah. Ya. Kedudukan apa yang paling tinggi? Kedudukan yang kau miliki, wahai Amirul Mukminin, sahutku. Apakah kamu tahu ada orang lain yang lebih mulia dariku? Tanya Ar-Rasyid kembali. Tidak tahu, jawabku. Ar-Rasyid berkata, tapi aku tahu. Ini Khalifah Amirul Mukminin Ar-Rasyid orang cerdas, ya. Itu pertanyaan pancingan. Aku tahu, tapi aku tahu, yaitu orang yang berada di dalam suatu halaqah dan berkata, si fulan bercerita pada kami dari fulan, dia berkata, Rasulullah bersabda, ya, maksudnya perawi hadis itu lebih mulia dari Amirul Mukminin karena namanya disebut terus, ya. Ini kesimpulan yang bagus sekali dari seorang Amirul Mukminin, ya, pemimpin orang beriman. Apa kau tahu ada orang lain yang lebih mulia dariku? Tanya Ar-Rasyid kembali. Tidak tahu, jawabku. Ar-Rasyid berkata, tapi aku tahu, yaitu orang yang berada dalam suatu halaqah dan berkata, si fulan bercerita pada kami dari fulan, dia berkata Rasulullah bersabda. Itu, ya, yang saya ulang tadi itu tentang perawi itu. Aku bertanya, wahai Amirul Mukminin, benarkah orang itu bisa lebih baik darimu, sedangkan engkau sepupu Rasulullah dan pemimpin muslimin? Ya, orang ini gak percaya ada orang lebih baik dari Harun Ar-Rasyid. Ar-Rasyid menjawab, ya tentu saja dia lebih baik dariku. Itu karena namanya bersanding dengan nama Rasulullah. Ini Sallallahu Alaihi Wasallam.
nama yang bersanding dengan nama Rasulullah SAW, ya itu lebih mulia dari Amirul Mukminin yang menguasai mungkin separuh bumi waktu itu atau seperempat. Namanya tidak akan mati, benar. Ya, Harun ar-Rasyid paling disebut sebentar saja seperti ini. Ya, tapi kalau perawi itu selalu ya ustadz, ulama, ya anak-anak kalau menghafal hadis membaca mereka. Namanya tidak akan mati. Namanya itu tidak akan mati, orangnya mati. Sedangkan kita pasti mati dan lenyap. Nah, itu Harun ar-Rasyid, khalifah, mati dan lenyap. Ya walaupun beliau masih suka disebut dalam sejarah, tapi beliau menyadari sebentar saja kita ini. Apalagi yang bukan khalifah, lenyap beneran, sudah nggak pernah disebut. Ya ngapain nyebut-nyebut dia? Kalau ada pun ada orang menggibahi, udah jadi mayat digibahi juga ada. Sesungguhnya para ulama itu nama mereka tetap abadi sepanjang masa. Nah, ini penting sekali. Ya, mereka akan diingat. Lihat Syaraf Ashabil Hadis halaman 99 dan 100 sampai 100. Ya, begitu. Imam Muslim berkata, tatkala Muhammad bin Ismail Al-Bukhari maksudnya tiba di Naisabur dan disambut penduduknya, aku belum pernah melihat seorang pemimpin atau ulama yang mendapatkan perlakuan yang istimewa dari penduduk Naisabur seperti yang mereka lakukan kepada Muhammad bin Ismail. Ini Imam Muslim, muridnya Imam Bukhari, melihat kekaguman melihat gurunya disambut seperti itu. Mereka telah menyambut kedatangannya sejauh 2 atau 3 marhalah. 1 marhalah setengah hari perjalanan. Jadi 1,5 hari perjalanan dari negeri itu. Itu sambutan yang mengagumkan ya. Ya sepanjang jalan itu disambut. Perjalanannya itu 1,5 hari. Di situ mereka menyambut terus sampai masuk Naisabur. Ya begitu. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah mengisahkan, tatkala Al-Bukhari pulang dari perjalanan menuntut ilmu, sebuah tenda sejauh 1 farsakh 3 mil atau 3,6 km dari batas negeri didirikan untuknya. Dia disambut seluruh penduduk negeri, hingga dinar dan dirham pun ditaburkan padanya. Coba, ya ini bukan disawer, ya disambut. Saking gembiranya orang menyebar dinar dan dirham. Ya, dan tenda didirikan 3,6 km. Coba kalau kita ada perkawinan, tenda kita berapa? Harganya berapa itu? Ya semeter aja berapa itu? Ini 3,6 km tenda. Berapa itu uang yang dikeluarkan untuk itu, ya? Bentuk penghormatan serta penghargaan terhadap ilmu dan ulama seperti ini hanya terjadi pada zaman yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Mereka menghormati ulama, maka negara jadi berkah. Ya. Tatkala itu semua orang masih berhukum dengan syariat Allah. Ingat, hukum syariat Allah membawa keberkahan. Negara yang ada pun masih negara Islam, ya. Mereka berpenduduk Islam, cinta pada Al-Quran dan Sunnah, berusaha menerapkan pada diri, keluarga, masyarakat, dan negara. Ya. Dan Islam memegang peranan penting. Namun zaman kini kita berada pada masa-masa yang penuh dengan keterasingan. Ketika musuh-musuh Allah yang fasik justru diagung-agungkan, bahkan dielulukan bak bintang. Berita apa saja mengenai mereka selalu menjadi perhatian, gerak-gerik mereka selalu menjadi sorotan, dan tindak tanduk mereka selalu menjadi pedoman bagi rakyatnya. Astagfirullah. Bagi kebanyakan orang, musuh-musuh Allah itu sudah seperti bintang. Mereka memandang orang-orang tersebut seperti melihat bintang di langit. Orang yang bahagia dalam pandangan mereka adalah siapapun yang mengikuti jejak orang-orang itu, menempuh jalan dan meladeni petunjuk mereka. Ini jelas adalah salah satu pertanda kesengsaraan, faktor keburukan serta petaka yang amat besar. Setiap kali musuh-musuh Allah berencana menghalangi manusia dari jalan Rabb semesta alam maupun mengalihkan mereka dari jalan yang lurus,
maka selayaknya para dai ilallah yang ikhlas menyerukan agamanya. Dan siapapun yang ingin kalimatnya menjadi yang tertinggi, membentengi diri sendiri dan orang lain dari keburukan serta kebohongan yang nyata ini. Menjunjung tinggi para imam dalam bidang ilmu dan agama di atas kepala, laksana bintang-bintang yang bersinar terang, yang memang patut dijadikan petunjuk dan diteladani segala cara beragamanya, baik pada hal-hal sepele maupun hal-hal besar. Ya alhamdulillah di Indonesia ya mulai banyak daurah-daurah, kita rakyat biasa, ustadz, dai melihat ya, mendengar ilmu langsung dari sumber yang bagus. Ya alhamdulillah ini adalah kemajuan untuk negara kita. Hendaknya ya kita perbanyak daurah-daurah ulama yang mumpuni, akidahnya benar, manhajnya benar, dan hendaknya seorang bersungguh-sungguh jika diundang, ya alhamdulillah gitu, mengambil manfaat. Mereka mendatangi kita, memberi ilmu, ya, meninggalkan keluarga dan lain-lain. Beberapa manfaat mempelajari biografi para ulama dan tokoh terkemuka diantaranya. 1. Pertama, mendidik para pemuda di zaman kebangkitan Islam ini dengan manhaj yang ditempuh oleh para ulama terkemuka, agar bisa meniru integritas mereka dan menempati posisi yang mendatangkan kebaikan dan anugerah. Ya, ini benar sekali, pemuda perlu contoh sejarah yang bagus. Ya, jangan baca sejarah bintang film, pemain bola, musik dan lain-lain, rusak mereka. Ya, nggak kenal ulama ahli hadis, nggak kenal ulama mujahid, nggak kenal ulama ahli sastra, ya yang bagus, gitu. Agar bisa meniru integritas mereka dan menempati posisi yang bisa mendatangkan kebaikan dan anugerah, sehingga siapa saja yang tidak dapat menyaksikan langsung sosok para ulama umat Islam membaca kisah perjalanan hidup mereka, dan bagi yang tidak semasa dengan mereka itu bisa melihat berbagai kebaikan mereka hingga dapat mengenali kedudukan dan tingkatan mereka. Selanjutnya fokus dalam menuntut ilmu supaya bisa sama seperti mereka. Maksudnya gitu. Dengan membaca kisah para ulama salafus saleh, ya semoga ilmunya bermanfaat dan bisa meniru tokoh-tokoh yang mereka baca. Gitu. Juga agar senantiasa berpedoman kepada petunjuk mereka. Ini penting sekali, ya. Itu manfaat mempelajari biografi salafus saleh. Kedua, pengalaman, pemikiran maupun sikap tokoh yang kita pelajari ini terpampang di hadapan kita, sehingga kita dapat mengambil mana yang terbaik untuk selanjutnya bersungguh-sungguh dalam menuntut kebaikan tersebut, hingga seolah-olah kita menghimpun usia seorang tokoh dengan tokoh lainnya. Jika seorang tahu berita orang-orang terdahulu, ini syair ya, kau pasti mengiranya sudah hidup sejak dahulu. Kau pun mengiranya hidup hingga akhir masa, kala dia meninggalkan nama yang baik. Sungguh, orang berilmu terus hidup sepanjang masa, santun dan mulia, karenanya manfaatkan umurmu sejak dini. Ya, jangan merasa terlambat, walaupun umur 50, 60, terus baca. Ya, adik-adik, anak-anakku sekalian, terus baca kisah-kisah yang bermanfaat. Para ulama ahli hadis, para ulama fikih dan lain-lain. Ketiga, mengetahui kemuliaan ilmu dan ulama. Ketika kita membaca ulama, kita tahu kemuliaan ilmu ya, dan ulama. Jika para pelaku bisnis disibukkan dengan urusan bisnis, para raja sibuk dengan urusan kekuasaan, maka para ulama selalu menyibukkan diri dengan menjaga agama Allah SWT. Para ulama itu menyebarkan syariatnya dan menghidupkan sunnah Rasulnya, ya Rasulullah, sunnah Rasulnya, Rasul Allah SAW. Pelita-pelita agama Allah diusung orang-orang ahli. Merekalah sebab hadis Muhammad selalu hidup. Mereka periwayat asar dari setiap orang alim yang bertakwa, jujur, mulia dan ahli ibadah. Tinta mereka laksana cahaya yang terus bersinar, bak lentera ulama yang tekun beribadah di masjid. Riwayat mereka pun disampaikan pada ahli fikih yang menyusun kitab-kitab hukum dari setiap musnad. Itu syair ya.
Keempat, semakin meningkatkan kecintaan kaum muslimin kepada para ulama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang itu bersama dengan yang dicintainya, ya. Ini ya, anta man ahbabta. Walaupun kita tidak alim, ya, banyak kekurangan, tapi kita mencintai para ulama, ya mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita di akhirat nanti, meninggal dan di akhirat bersama mereka. Maka itu beruntung orang yang mencintai ulama, pemilik kemuliaan dan keagungan abadi. Ulama yang benar ya, yang kita cintai, jangan bukan ulama, banyak ulama palsu nih saat ini. Ya, ulama yang menjual agamanya, ulama yang merusak citra Islam bahkan begitu. Hati-hati juga. Kelima, menyebarkan ilmu mereka, memetik manfaat dan pemahaman mereka, juga memetik pelajaran dari pesan nasihat-nasihat mereka. Keenam, rahmat Allah akan turun pada saat nama orang-orang saleh disebut. Ketujuh, bisa menempatkan diri pada posisi yang sesuai sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama. Ketika ulama salaf disebut, terlihatlah aib kita. Ya, emang. Kalau baca kisah ulama langsung bobrok hati kita kelihatan. Amal kita kelihatan betapa sedikitnya dibanding mereka. Ilmu kita kelihatan betapa bodohnya kita. Akhlak kita kelihatan betapa buruknya akhlak kita, begitu. Bicara kita kelihatan betapa rusaknya lisan kita. Ya, itulah untuk standar barometer itu para ulama. Ya, jangan kalau masalah ilmu cari yang paling rendah, merasa kita paling hebat. Ya, kalau ilmu kita cari ulama yang posisinya tinggi, baru kita tahu kerdilnya kita. Ya, wallahu a'lam. Itu tambahan dari saya. Kedelapan, kita hidup di akhir zaman, suatu jarang sekali ada ulama yang gigih mengamalkan dan menyebarkan ilmunya. Namun mempelajari biografi ulama terkemuka dan imam-imam mulia dapat menggantikan dan menutupi sebagian kekurangan ini. Ya, kaliber dunia memang ya sedikit, seperti Syekh bin Baz, rahimahullah, Syekh Albani, rahimahullah, Syekh Utsaimin, rahimahullah, Syekh Muqbil, rahimahullah, dan lain sudah meninggal, tapi pesannya masih ada. Athar-athar mereka, tulisan mereka, karya mereka, ya, kaset-kaset apa istilahnya, rekaman-rekaman ceramah, doa dan lain-lain masih ada. Maka itu kita harus rajin membacanya, mengamalkan, ya, walaupun semampu kita, ya, semampunya. 9, khusus bagi para penuntut ilmu hadis, mereka akan mengetahui tingkatan-tingkatan ulama serta mengetahui siapa saja guru dari murid-muridnya. Ini penting para pemerhati hadis, ya. Ke-10, mempelajari semangat kita sehingga paling tidak dapat menyusul kafilah mereka yang paling belakang, atau minimal menemukan jejak perjalanan mereka. Pelajari dan coba ikutin, walaupun mungkin kita paling belakang, ya, jejaknya aja udah hampir hilang, ya, karena pasirnya udah dihembus angin, tapi tetap, ya, kita masuk kepada kafilah perjalanan para ulama. Asar-asar bekas-bekas mereka diikuti, ya, ulama yang soleh, ya, ulama yang soleh, ulama robbani yang kita ikuti, bukan ulama ulama yang buruk, bukan. Manakala kau kagum pada pribadi seorang, tirulah sifat-sifatnya. Misalnya kamu jadi yang dikagumi, sifat murah hati dan mulia tampaknya mudah ditiru. Namun saat kau coba lakukan, di sana ada penghalangnya. Ini syair lagi. Kita senang sama orang, kita ikuti, lalu kita laksanakan, baru ketahuan susahnya itu orang mengamalkan, ya, Quran, hadis tentang akhlak dan lain-lain, ya, begitu. Wallahu alam. Ini kajian pertama salafus saleh, ya, pembukaannya. Nanti kita lihat kita langsung saja masuk kepada kajiannya nanti. Tapi saya teruskan di sini, ada berapa menit, ya. Buku ini berisi biografi 60 ulama terkenal yang syarat dengan nilai pendidikan. Berbagai informasi di dalamnya telah dipilih secara selektif agar dapat menjadi pijakan dalam pembelajaran bagi pemuda Islam. Ya, ingat para pemuda, ini disajikan untuk Anda sekalian, wahai anak-anakku, ya, saudaraku, para pemuda. Semangat. Adapun urutan biografi ini saya susun berdasar tanggal kematian setiap tokoh di setiap jilid dari 2 jilid buku ini, buku Arabnya.
kami mencantumkan 30 biografi ulama, tidak lain supaya dapat mempermudah para pembaca. Ulama banyak, tapi ini disusun berdasarkan kemampuan penulisnya dan manfaat yang lebih cepat jadi dapatkan untuk anak-anak. Sesuai menulis biografi para ulama yang terbilang tidak mudah ini, saya lalu melanjutkan dengan menulis biografi 10 sahabat Nabi yang terjamin masuk surga. Yang mudah-mudahan kita bisa bahas tuh. Para sahabat Nabi ini tak diragukan lagi, mereka adalah imam-imam para salaf. Ya, demikian biografi saya cukupkan. Semoga Allah memberi manfaat yang luas dalam kita mempelajari sejarah para ulama hadis. Ya, demikian. Saya mohon maaf jika ada salah pembacaan terjemahan ini, dan saya tidak bertanggung jawab jika ada salah terjemahan. Saya hanya membacakan terjemahan dari penerbitnya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.